Selamat siang, saya dari Viola Sri Mulyani Simarmata dari Prodi D4 Analis Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Katolik Musikalitas akan menjelaskan mengenai keaslian penelitian. Apa itu keaslian penelitian? Yaitu sebuah tulisan penelitian yang tidak pernah dipublis dan tidak terdapat plagiat atau yang kita sebut dengan asli. Keaslian penelitian ini didapat dari suatu penelitian yang diteliti sendiri dan baru ditemukan. Penelitian ini harus memiliki manfaat dan tujuan khusus. Dan sebelum melakukan penelitian harus mengetahui atau mengecek apakah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini telah diteliti atau tidak. Pertama, dalam keaslian penelitian ada identifikasi penelitian terkait. Identifikasi penelitian terkait ini juga dapat disebut dengan identifikasi masalah atau problem identification, yaitu masalah yang terkumpul saat penelitian yang dapat diteliti sebagai peneliti melakukan inventarisasi masalah, dan masalah ini harus mampu diteliti dalam waktu yang ditentukan. Identifikasi masalah perlu menyesuaikan dengan teori konsep dan fakta yang berkembang. Masalah yang akan diteliti harus layak dan dapat diamati juga, investigasi, dan diselesaikan dalam waktu yang tersedia. Identifikasi masalah juga harus dapat memperlihatkan alat analisis yang dipakai dalam penelitian dan keluasannya. Kemungkinan banyak faktor yang menyebabkan munculnya masalah. Semakin banyak identifikasi masalah yang ditemukan dan dilakukan itu semakin baik. Nah, gunakan acuan teoretik dalam mempermudah mengidentifikasi masalah yang terkait dalam penelitian ini. Penyajian dalam bentuk pernyataan dan pertanyaan merupakan dua versi penyajian dalam identifikasi masalah, tetapi disarankan menggunakan salah satu dari sesuai ketentuan penyusunan hasil penelitian. Yang kedua yaitu menentukan perbedaan mayor antar penelitian. Menentukan perbedaan mayor antar penelitian dapat didefinisikan sebagai hipotesis mayor. Hipotesis itu adalah masalah penelitian atau penjelasan mengenai fenomena yang akan diamati oleh atau pernyataan hubungan yang diinginkan terjadi. Bukti dari beberapa variabel yang akan dibuktikan dan perlu diteliti kebenarannya atas pernyataan tersebut. Ciri hipotesis yaitu kalimat pernyataan dibangun dari ilmu yang relevan, menyatakan hubungan dari beberapa variabel, jawaban sementara dari masalah yang muncul atau pernyataan yang diberikan atau diajukan. Memungkinkan untuk uji hipotesis dan dapat diukur dibandingkan dengan variabel-variabelnya. Hipotesis mayor ialah hipotesis disusun dalam pernyataan yang umum, tetapi ada juga hipotesis minor lebih merumuskan secara spesifik. Hipotesis mayor dari segi kompleksitas variabel dapat didefinisikan sebagai hipotesis utama dari segala sumber hipotesis. Tetapi kalau hipotesis minor lebih spesifik. Beberapa penelitian dilakukan yaitu penelitian kuantitatif. Rumusan hipotesis mayor lebih dianggap menjadi salah satu yang paling sulit dari tahap perencanaan. Untuk mengurangi kesulitan dalam mengerjakan hipotesis mayor, ada beberapa tips, yaitu ada 5 tips. Pertama yaitu membuat daftar masalah yang berkaitan dengan hubungan dengan satu dengan lainnya, lalu membuat jenis informasi. Yang kedua yaitu membuat jenis informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu membuat daftar variabel yang penting dalam membantu menganalisis masalah tertentu. Yang keempat yaitu membuat daftar institusi yang relevan berkaitan dengan kajian yang diteliti dan direncanakan. Yang kelima yaitu membuat daftar isu-isu teoritis, dan kita harus memilih isu yang relevan untuk kerangka penelitian. Dan hipotesis mayor ialah berkaitan dengan semua variabel dan subjek penelitian yang akan diteliti. Yang terakhir yaitu menentukan keunggulan penelitian. Definisi sederhana dari penelitian ialah mencari kembali hasil penelitian sebelumnya yang belum tentu benar. Maka dari itu dilakukan penelitian kembali dengan waktu, lokasi, dan objek yang berbeda dari penelitian. Baiklah. Di menentukan keunggulan penelitian ini ada 2, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif ini memiliki tujuan yang menguji teori yang telah didalami dan diakui selama ini. Diuji apakah masih relevan, benar, atau salah.
Sedangkan penelitian kualitatif tidak menguji teori yang didalami dan diakui selama ini, tetapi mencari menemukan teori yang baru. Penelitian kuantitatif hanya membahas hasil pengujian statistika yang tidak bermakna dan bermakna. Dapat dikaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang didalami menggunakan analisis kualitatif suatu penelitian dari berbagai responden yang menguasai penelitian tersebut. Penelitian kualitatif dan kuantitatif ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Penelitian kuantitatif mempunyai kelebihan yaitu sesuai dengan penelitian yang permasalahan sudah jelas dari penelitian sebelumnya, sedangkan jika permasalahan penelitian belum jelas dapat digunakan penelitian kualitatif. Terdapat 5 persyaratan karakteristik sampel dalam penelitian, yaitu: pertama, ukuran sampel tercukupi; kedua, kualitas sampel memenuhi syarat; ketiga, alat dan instrumen yang digunakan terkalibrasi dan memenuhi syarat, juga tervalidasi dan terreliabilitas; keempat, yaitu metode dalam pengumpulan data memenuhi syarat; dan yang kelima, yaitu statistika yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian memenuhi syarat. Dan yang terakhir yaitu penelitian kualitatif informan yang relevan tidak ditentukan. Nah, jadi penelitian kualitatif ini kita membutuhkan yaitu informan yang atau informasi yang relevan, itu tidak ditentukan dan subjeknya sudah cukup. Terakhir, dan informan sebelumnya telah memiliki kesamaan pemikiran. Pengambilan sampel pada penelitian kuantitatif menggunakan sampling dari semua unit. Metode sampling dibandingkan dengan sensus dengan penghematan biaya. Dan untuk menentukan variabel dalam penelitian kuantitatif harus mengklasifikasikan definisi dan fungsi cara pengerjaan atau operasional. Dan variabel ini berdasarkan fungsi, yaitu ada beberapa: variabel endogen, eksogen, moderating, dan variabel kendali. Baiklah, demikian daripada video saya mengenai keaslian penelitian. Selamat siang, terima kasih.